Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber Low Cost. Oke, hari ini saya berencana ingin ke suatu tempat yang tidak bisa saya kasih tahu. Dan hari ini seperti biasa selalu ditemani oleh sahabat saya, soulmate saya, yaitu Black Spidey. Nah, hari ini kita akan ke suatu tempat yang ya rencananya sih pingin menikmati sunset dan sunrise. Tahu kan di mana? Nah, ikuti perjalanan kami, stay tune di channelnya YouTuber Lokos ini. Oke, ikuti perjalanan saya. Ciao. Alhamdulillah, YouTuber Lokos sudah sampai di Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Ketapang Barat. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat dengan menempuh perjalanan 2 jam, kurang lebih 60 km perjalanan kita tempuh bersama si Black Spidey dan kameramen saya si Fahrul. Tapi alhamdulillah juga hari ini saya bertemu dengan salah satu masyarakat di Desa Ketapang Barat ini. Ya, tadi sempat ngobrol niat kedatangan saya ke sini, kemudian beliau menerima saya untuk bermalam di rumah beliau yang sangat sederhana ini. Tapi tempatnya keren. Saya, si YouTuber Lokos ini sama si kameramen akan bermalam di langgar ya, kalau orang Madura bilang ini langgar. Ya, bahasa Indonesianya musola ya. Nah, ini saya sebelah saya ada bapak yang pemilik dari langgar ini. Kita jajak ngobrol, kenapa sih beliau mau nerima saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang keras Pak suaranya ya, Pak ya. Iya. Nah, Bapak kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Saiful A'dom. Saiful A'dom. Oh, nama Bapak ini adalah Bapak Saiful A'dom. Beliau asli dari Desa Ketapang Barat ini. Pak, saya penasaran nih, Pak. Bapak kok mau sih nerima saya tuh bermalam di sini? Kenapa tidak mau menerima yang namanya silaturahim? Iya ya, Pak. Silaturahim itu salah satunya manfaatnya menambah teman, Iya. menambah rezeki, Iya. menambah panjang umur. Betul. Dan juga kenapa saya juga bersyukur Heeh. dan senang dengan orang-orang yang seperti Bapak, mohon maaf namanya Bapak Ian, Pak. Saya Ian. Bapak Ian. Ian. Karena mungkin dengan kehadiran Bapak Ian di sini akan bisa mengangkat suasana atau tempat-tempat yang sekiranya mungkin orang tidak kenal sehingga bisa dikenal oleh orang banyak, Iya. oleh publik. Oke. Nah,
Mungkin ada lagi Pak yang kedua? Mungkin. Yang kedua, terus terang sejak awal saya bertemu dengan Pak Ian, terus terang senangnya saya dengan cara komunikasi dan penampilannya Pak Ian. Ya, mohon maaf untuk YouTuber ya, karena apa ya, tempatnya sangat sederhana, amat sangat sederhana. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya utarakan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dan Iya. terima kasih atas kehadirannya Pak Ian beserta kameramen bisa hadir di sini dan mau bermalam dengan tempat yang sangat sederhana. Iya, Terima iya. kasih. Saya Pak yang harus berterima kasih karena Bapak mau menerima saya dan si kameramen ini untuk bisa bermalam di sini. Alhamdulillah. Itulah, alhamdulillah perjalanan kita panjang dan kita masih bisa bertemu dengan orang yang sangat baik. Semoga kebaikan Bapak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. semoga nanti dibalas Amin. Pak ya Amin. kebaikan Bapak. Oke, salam sama keluarga Bapak. Insya Allah. Oke, itu aja. Insya Allah besok kita akan lanjut ke suatu tempat yaitu Pantai Lon Malang dan kita episode berikutnya kita akan melanjutkan ke air terjun Toruan ya Pak ya, Iya. air terjun Toruan. Kita coba cari sunset dan sunrise di sana. Alright, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti perjalanan kami. Bye. Ah. Good morning. It's about 3 p.m. I have to get up early because I want to get the good sunrise. I wish so. I get good sunrise in Lon Malang Beach. Well, I have to prepare, take a bath. See you guys. Selamat pagi. Sekarang tepat pukul 3.40 pagi. Nah, hari ini kita akan ke Pantai Lon Malang. Semoga saya bisa dapat sunrise yang indah di Pantai Lon Malang Sampang. Yuk, jangan berlama-lama. Kita mau standby di sana. Semoga saya dapatkan sesuatu yang indah di sana. Oke? Shall we? Selamat pagi. Masih di Lon Malang, Kabupaten Sampang. Saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung. Memang sih hari ini masih sepi, mungkin karena terlalu pagi ya. Namun di sini ada 2 orang pengunjung. Saya coba nih, pengen kita ajak ngobrol lah. Kali aja dapat informasi bukanya jam berapa, kemudian
mereka ngapain, ramainya kok hari gini kok sepi. Apa mungkin nanti siang atau sore. Yuk, tunggu kita samperin mereka yuk. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak? Iya, dengan Mbak siapa? Mbak Lala. Ini Tiffany. Boleh nih ngobrol-ngobrol dikit ya? Nggak keberatan kan? Nggak ganggu? Oke. Nah, ini Mbak Lala, yang sebelah kiri Mbak Tiffany. Mbak Tiffany, kalau boleh tanya nih, ini kok sepi sih pantai? Biasa kan pantai kalau weekend kayak gini rame. Ramenya jam berapa sih? Kalau ramenya itu paling ya sorean gitu. Oh, Kalau jam segini pagi setelah pagi. ternyata kita yang terlalu pagi, pemirsa. Emang sih tadi saya datang ke sini sekitar pukul 4.15 kurang lebih jam-jam itulah kita datang ke sini karena kita mau ngejar yang sunset. Sunrise maksud saya di Pantai Lon Malang. Nah, terus ini cuma berdua nih. Gitu aja, cuma berdua. Kalau boleh tahu nih, di sini fasilitasnya apa? Mungkin ada permainan apa gitu di sini? Ya ada. Hah? Kayak apa tuh permainan? Kayak apa itu ya namanya yang roda empat itu ya? Ya. Bukan odong-odong ya? Bukan odong-odong. Kayak TV ya mungkin ya? Ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Mbak tahu nggak berapa sewanya itu? 10.000. 10.000. Oh, untuk berapa? 5 menit atau 5 menit. 10.000 untuk 5 menit? Oh gitu. Oh ternyata di sini ada sepeda motor KTV ya kalau nggak salah yang roda 4, tapi kan odong-odong ya. Kalau odong-odong tuh rodanya 3. Oke. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya Mbak Lala dan Mbak Tiffany. Nikmati liburannya di sini ya. Ini lagi liburan ya? Ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Lala, Mbak Tiffany. Sama-sama. Itulah kita udah wawancara pengunjung di sini. Yang bikin menarik lagi ada sesuatu yang menggelitik di pikiran saya. Kenapa pantai ini dinamakan dengan Lon Malang? Apakah ini karena milik dari pemerintah Kabupaten Malang? Tapi saya pikir enggak deh. Kan ini kan di Pulau Madura, nggak mungkin dong Kota Malang punya sesuatu di Pulau Madura. Nah, kita cari deh, kali aja kita dapat informasi ya kenapa dinamakan Lon Malang. Oke, yuk. Nah, untuk mengulik lebih dalam tentang kenapa pantai ini dinamakan Lon Malang, ini kebetulan sebelah kanan saya nih ada bapak-bapak. Kali aja dia bisa ngasih informasi kepada kita kenapa dinamakan Lon Malang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ian, Bapak Saya namanya? Muhammad Rifai. Oh, ini namanya Bapak Rifai. Sehat Bapak ya? Ya alhamdulillah. Oh iya, Pak boleh tanya-tanya nggak Pak dikit Pak? Iya. Ini saya penasaran, kenapa dinamakan dengan Lon Malang Pak? Lon Malang itu Pak jalannya air, yang dinamakan Lon itu tempat air, Malangnya itu biasanya itu Solon itu ke Melintang maksudnya? Melintang. Oh, jadi Malang itu adalah bahasa Madura, Bahasa Madura. bukan kota Malang. Ya, memang yang saya tahu Malang itu kalau bahasa Indonesia adalah melintang. Melintang, iya. Lon itu adalah Solon, jalannya air. Jalannya air. Oh, yang dimaksud mungkin Lon Malang, jalannya air yang melintang. Yang melintang. Akhirnya dapat juga. Saya pikir begini Pak, Lon Malang, kenapa kok dinamakan Lon Malang? Apa punya Kabupaten Malang? Atau mungkin punyanya orang Malang pantai ini? Oh begitu. Jadi alhamdulillah kita dapat nih informasi yang sudah menggelitik pikiran saya. Ternyata Lon Malang itu adalah artinya jalan air yang melintang Malang. Oh gitu. Aduh, coba nggak ketemu Pak Rifai? Mungkin saya juga Pak. Bingung jadi. Iya, bingung. Terima kasih banyak Pak Rifai, informasi yang sangat singkat ini sangat bermanfaat buat kami dan para viewer dan subscriber saya. Terima kasih Pak Rifai ya. Terima kasih banyak. Sukses Bapak ya. Amin. Mari Bapak. Ngereng.
Demikian perjalanan kami di Pantai Lon Malang Sampang. Sekedar informasi sebelum saya tutup informasi ini, bahwasannya di tiket di Pantai Lon Malang itu hanya sebesar Rp3.000. Kemudian untuk parkir sepeda motor itu sebesar Rp5.000. Namun untuk mobil itu sebesar Rp15.000. Dan operasional jamnya di sana itu kurang lebih kalau nggak salah ya sekitar jam 8 atau jam 9 sampai sore. Dan seperti yang tadi diinformasikan bahwasannya ramenya di sana itu di sore hari, terutama di hari Sabtu dan Minggu yaitu weekend. Demikian itu aja yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya supaya channel YouTube dari YouTuber low cost ini terus berkarya dan bisa selalu memberikan informasi tentang pariwisata dan kebudayaan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Saatnya saya harus pulang. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.